Indonesia versus Korea Selatan menjadi laga pembuka di babak penyisihan grup C Piala Asia U17. Di pertandingan tadi, stok apes Korea Selatan ini tumpeh-tumpeh. Bayangin aja, sepanjang pertandingan Korea Selatan punya peluang 3 kali tuh tendangan ataupun serangan Korea kena tiang gawang, nggak ada satupun yang berujung jadi gol. Ditambah lagi Korea juga punya bejibun peluang emas, perak, perunggu di daerah kotak penalti Indonesia, tapi lagi-lagi nggak ada satupun yang berujung jadi gol. Sementara Indonesia ya main milih bertahan sepanjang pertandingan dan defense counter. Ini benar stok mujurnya ini juga tumpeh-tumpeh ya kan. Ya sih, di babak pertama Indonesia punya satu peluang emas tuh melalui Mirza ya kan, melalui skema counter attack, terupas dari area sendiri dan Mirza bisa lepas dari offside trap dari Korea Selatan, udah one on one sama kiper Korea, tapi sayang banget Mirza boro-boro mau nendang malah milih gocek kiper dan endingnya bolanya bisa dibaca arahnya sama kiper Korea Selatan. Di babak kedua pun Indonesia ada peningkatan dalam hal salah-salah passing, salah umpan. Iya sih, dari segi bertahan, dari segi taktik, dari segi strategi yang diterapkan sama Coach Nova bisa dicerna dengan sangat baik sama skuad timnas Indonesia di pertandingan tadi. Tapi kan targetnya lolos Piala Dunia nih, Piala U17. Artinya apa? Artinya timnas Indonesia harus melaju sejauh mungkin nih kalau bisa masuk semifinal atau babak final Piala Asia U17 kali ini. Kalau dengan main kayak tadi, bertahan oke sih, defense counter juga nggak salah, tapi yang menurut gue yang harus perlu diperbaiki dengan sangat cepat adalah masalah passing, akurasi passing. Itu aduh penting banget guys. Ketika lo main defense counter, kalau akurasi passing lu lemah, ini kita bakalan ruwet untuk mengkreasi peluang-peluang cantik, peluang emas untuk membobol gawang lawan. Tadi aja kan ya kita bisa cetak gol dari skema penalti itu kan. Biarpun tendangan Evandra gagal, tapi bola kedua ataupun second ball dari Evandra ini bisa tuntaskan menjadi gol kemenangan bagi Indonesia di pertandingan tadi. Selain masalah passing juga dalam hal build up nih, ketika kita build up tadi kelihatan banget tuh, ketika kita build up dari belakang sebenarnya udah lumayan oke, tapi lagi-lagi jarak antar pemain nih jauh banget. Ya karena kan kita ngadepin musuh yang main high press ataupun high defense line-nya ini benar tinggi banget dan main pressingnya gila banget Korea sepanjang pertandingan tadi. Nah ini yang harus diperbaiki ke depannya nih. Ketika ada musuh kayak gitu, ketika kita lagi build up, ini jarak main di lini tengah nih harus benar-benar jangan terlalu jauh, kalau bisa deket dan rapat. Karena apa ya? Karena biar kita main timnas Indonesia atas lapangan nggak pusing nih nyari opsi untuk mendistribusi bola ke area pertahanan lawan. Tadi kelihatan banget tuh sepanjang pertandingan ini kita lagi build up, ini umpan kita gampang dibaca sama para pemain Korea Selatan. Evandra di tengah ya, terutama tadi Evandra, terus juga Goli, Nazriel, terutama Nazriel nih menjadi membuat gue jadi tertarik ya untuk melihat permainan dari Nazriel. Ini Nazriel benar luar biasa banget nih. Sebelum dia diganti di menjelang penghujung babak kedua ya, Nazriel bermain dengan cukup baik menurut gue ya, dengan sangat baik malah ya kan. Dia berkali-kali bisa membaca ataupun memutus ataupun menahan serangan ataupun skema attacking dari Korea Selatan. Yang kita lihat tadi, Korea Selatan tergolong di awal kan punya berbagai macam bejibun peluang melalui peluang di dalam kotak penalti ataupun tendangan dari luar kotak penalti. Dan yang juga tadi ada 3 kan. Ini Nazriel tadi menjalankan perannya dengan oke menurut gue sepanjang pertandingan sebelum diganti. Selain Nazriel juga Evandra, terus juga Al-Ghazani ya, Goli jangan ditanya, luar biasa banget Goli, naik turun dan nggak ada capeknya lari-larian di Goli ini kan. Ya lini pertahanan pun trio lini pertahanan kita dengan pola main 3-5-2 tadi atau 3-5-2 ya, ataupun 3-4-2-1 ataupun apapun formasinya, tapi trio back kita nih main dengan sangat baik. Putu menjadi komando lini belakang sama Matthew Baker dan bersama Fabio ya. Fabio ini luar biasa banget menurut gue ya. Koordinasi 3 pemain ini sepanjang pertandingan mentalnya luar biasa banget. Karena apa? Karena ditekan habis-habisan sama pemain Korea, bisa
clean sheet nih gawang Indonesia, nggak kebobolan satu pun sama main Korea. Di luar faktor apes ya dari Korea Selatan, tapi secara performa, secara mental ini cukup oke nih performa ketika back kita yang menjadi modal berharga 3 poin di laga perdana grup C penyisian grup Piala Asia U17 kali ini nih. Tapi yang harus diperbaiki dari lini pertahanan adalah ini dia nih. Karena itu terlalu sering memberikan ruang kepada pemain Korea Selatan untuk melakukan tendangan-tendangan jarak jauh dari sisi half space terutama tuh. Ketika bola bergerak dari sayapnya ketutup, sisi half space berapa kali tuh ada ruang tuh, biarpun ruangnya nggak lebar, tapi dengan pemain sekelas Korea Selatan tadi untungnya finishingnya lagi bapuk banget Korea Selatan kan, berkali-kali bisa melakukan ataupun mengekspos sisi half space dari pertahanan Indonesia tuh. Nah ini yang perlu diperbaiki untuk nanti match berikutnya lawan Yaman sama Afghanistan ya. Ya secara itu sih peluang Indonesia untuk lolos ke fase ke babak berikutnya ini terbuka lebar karena kita udah mimpin klasemen sementara nih. Peringkat 1 atau peringkat 2 lah ya. Itu modal berharga. Tuh catatan buat lini pertahanan kayak gitu tuh, dan ya sebisa mungkin sih tadi ada berapa momen nih gue lihat ada berapa kayak namanya itu buangan-buangan bola yang seharusnya nggak perlu langsung buang ke depan tuh. Mainan udah ngebuka, harusnya bisa bilap dari bawah, lebih tenang dikit, lebih kalem dikit. Kalau itu bisa, gue yakin banget nih Indonesia bisa melaju sejauh mungkin di Piala Asia kali ini nih ya kan. Lini serang pun ya Mirza juga harus benar-benar memperbaiki performanya nih. Performa karena Mirza tadi ya bisa bilang menjadi salah satu kelemahan Indonesia untuk mengkreasikan peluang karena dia sering gampang banget hilang bola ketika skema counter attack dari Indonesia udah mulai berjalan nih. Ya kalau nanti lawannya menang Afghanistan masih mainnya kayak gitu ya, gue sih berharap Mirza dirotasi aja, ganti main lain yang lebih oke performanya. Untuk kiper respect banget, Dava main tampil kalem, tampil santai, dan reading the game-nya sangat-sangat luar biasa banget. Respect buat Dava ya kan, kiper dari timnas Indonesia. Buat main pengganti juga tadi menurut gue sih para pemain pengganti yang mungkin sama Coach Nova ini benar-benar efektif menurut gue ya. Efektif dalam artian yang nggak merubah ataupun menurunkan ataupun menjadi celah bagi timnas Indonesia ketika ada beberapa pergantian pemain nanti tadi di babak kedua kan, biar pemainnya diganti tapi gaya bertahan Indonesia tetap oke untuk menahan gempuran dari para pemain Korea Selatan. Nah kita doain aja dah, semoga Indonesia bisa mencapai targetnya di Piala Asia U17 kali ini, yaitu mendapatkan tiket Piala Dunia U17. Gimana menurut netizen? Punya pendapat lain? Tulis di kolom komentar. Dan jelas sih, thank you banget nih yang udah support channel YouTube gua Irwansyah 160 melalui konten Pundit Abangan sehingga channel YouTube gua terus berkembang dan terus berkembang. Dukung terus ya. Dan bagi teman-teman yang sedang menjalankan rutinitas arus balik dari mudik lebarannya, semoga arus baliknya berjalan dengan lancar dan selamat sampai tujuan. Ketemu lagi bersama gue Irwansyah di konten Pundit Awan berikutnya. Salam olah bola.